Pada video terakhir kali yang saya upload untuk publik yang kira-kira judulnya terkait tentang bagaimana kita memicu sebuah ledakan energi yang bisa mendorong kita untuk melakukan perubahan hidup, ternyata respon dari video itu cukup bagus ya. Respon yang saya maksud bukan dari jumlah view saja, bukan hanya dari komentar, tapi dari pesan masuk ke WhatsApp. Ada yang tersinggung, tersinggung dalam artian positif ya. Nah, tapi juga mengiringi respon positif itu ada satu pertanyaan, Mas, saya tuh sudah ada ledakan, tapi terus kudu gimana gitu loh. Mungkin juga ada di antara Anda yang ini sudah meledak-ledak, Mas. Lalu gimana gitu loh. Baiklah, video kali ini akan melanjutkan video yang saya buat beberapa waktu lalu itu. Selamat menyaksikan. Desain manusia itu seperti ini, gitu ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ya, teman-teman semua, dalam video kali ini saya sudah sampaikan tadi di bagian prolog, saya mau melanjutkan video yang sebelumnya. Seperti biasa, video-video kita memang agak jarang, seminggu sekali, kira-kira segitu durasinya, tapi lumayan memungkinkan saya untuk menyampaikan sesuatu secara deep, mendalam, sehingga tidak hanya kulit dan Anda terlalu dijejali dengan satu apa ya video pendek ya. Jadi video-video pendek gitu kelihatannya begitu mengedukasi ya, tetapi setelah saya telusuri, mental instan itu juga salah satu dididik dari video-video pendek. Jadi karena kita terbiasa dapat video pendek ya, entah itu video short, video di mungkin di aplikasi TikTok yang 1 menit gitu. Kita akhirnya tuh pengen segala sesuatu tuh cepat, pengen segala sesuatu tuh singkat. Makanya orang akhirnya malas baca buku, ya malas untuk menyelami satu pemahaman itu karena wah kelamaan gitu. Jadi inginnya singkat cepat. Oleh karenanya supaya teman-teman terbangun mentalitas yang benar, video-video saya untuk publik juga ya, sudah dimulai beberapa waktu lampau. Konsepnya adalah mungkin sekitar 30 menit sampai 1 jam. Tapi sebulan kita paling 4 kali gitu, 5 kali, tergantung keluangan saya. Nah, teman-teman, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi di bagian prolog, ini adalah lanjutan dari video sebelumnya tentang ledakan energi ya. Bagaimana memicu ledakan energi yang mendorong Anda untuk melakukan perubahan hidup. Nah, dan bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke channel ini, nonton video ini, tolong Anda stop dulu, Anda tonton video sebelum ini persis, ya, yang video publik gitu loh. Yang terkait dengan ledakan energi. Kalau Anda sudah paham video itu, baru lanjutkan ke sini. Atau kalau Anda sedikit-sedikit lupa, Anda rewind dulu video kemarin, baru Anda lanjutkan ke sini. Karena ini memang lanjutannya. Ya, jadi nggak bisa Anda skip gitu loh. Dan setelah saya evaluasi perubahan pada fasilitas Zoom terkait whiteboard, kemarin banyak yang komen dan saya juga cukup mengeluhkan ini. Jadi kayak nggak smooth gitu. Saya oret-oretannya akhirnya kemarin saya otak-atik saya cari menggunakan aplikasi di Microsoft Windows ya. Jadi kalau nggak salah namanya Microsoft Whiteboard. Ini saya coba. Jadi hasilnya bagaimana kita lihat. Mudah-mudahan sih lebih baik ya. Tadi sih saya sudah coba lumayan gitu loh, lebih oke. Hmm, alternatif lain kalau masih jelek aja ya apa ya? Ya nantilah. Oh iya, jadi judul video kali ini apa dong ya? Sebelum dibahas, judulnya malah belum dikasih tahu. Judulnya dalam video kali ini adalah 3 pertanyaan penting untuk mengarahkan ledakan energi Anda. Jadi 3 pertanyaan penting untuk mengarahkan ledakan energi Anda. Setelah meledak, ini ledakannya mau diarahkan kemana?
Ya, supaya tidak cuma meledak tapi menimbulkan kehancuran, tapi ledakan itu memberdayakan dan memberdayakannya itu jelas baik bahkan secara aplikasinya gimana gitu loh. Tidak hanya ledakan-ledakan semangat, tapi terus kudu gimana? Karena banyak kan orang agak habis ikut seminar semangat terus habis itu ngapain gitu loh. Oke ya. Baik, saya akan share whiteboard. Sekali lagi mudah-mudahan ini memuaskan. Saya menggunakan Microsoft Whiteboard dan mungkin kalau saya agak sedikit-sedikit kikuk ya, ya karena ini baru pertama kali pakai ya. Jadi teman-teman semua ya, di video pertama kan kita bicara tentang ledakan ya, bang ya di sini ya. Ini tentang bang. Kayaknya lebih enak sih. Ini kan ledakan ya. Nah, setelah ledakan ini terus gimana gitu kan? Kayak ya. Atau tepatnya tuh eh, diarahkan ke bentuk seperti apa seperti itu ya. Kalau misalkan katakanlah ada ledakan-ledakan di apa ya di dalam mesin mesin itu ya diarahkan kepada sebuah pergerakan dari apa piston dan sebagainya gitu. Nah, teman-teman semua, ini setelah saya renungkan cara supaya ledakan ini bisa terarah, maka Anda harus melakukan 3 pertanyaan ini. Ya, 3 pertanyaan penting. Nah, pertanyaannya apa saja ya? Kita bahas satu-satu, gitu ya. Nah, sebelum kita jawab tentang kenapa 3, ya se sepemahaman saya selama ini, ya 3 ini cukup. Kalau kebanyakan pertanyaan malah Anda nggak malah pusing gitu. Yang kedua adalah pertanyaan ini, ya 3 pertanyaan ini sebetulnya bukan masalah Anda jawabannya seperti apa, tapi dengan Anda bertanya, Anda tuh menggali ke dalam. Dan ketika Anda menggali ke dalam, Anda akan lebih memahami sebenarnya apa yang terjadi pada diri Anda. Ya, jadi kalau kita tuh bertanya, otak kita itu akan menelusuri tentang fakta kenyataan di dalam. Nah, kalau kita melakukan pernyataan, maka kita eh, kurang mendalami. Kita hanya membuat mungkin sebuah pernyataan-pernyataan tentang diri kita di permukaan. Oke, apalagi kalau pertanyaannya berlapis, itu lebih dalam lagi. Nah, pertanyaannya apa saja nih? Kita mulai ya. Satu, pertanyaannya adalah, apakah saya, sorry, sudah kerja keras? Apakah saya sudah kerja keras? Nah, kerja keras ini bicara tentang seberapa energi yang Anda gunakan untuk menuju kepada sesuatu yang Anda mau capai ya tentunya. Misalkan paling gampang contohnya ya, ada mungkin di antara Anda yang pernah komen, Pak, saya tuh rasanya sudah capek gitu loh untuk berupaya, tapi ya eh, utang saya nggak lunas-lunas, tapi penghasilan saya segitu-segitu aja. Nah, jadi ukuran kerja keras ini biasanya adalah capek ya. Nah, capek ini memang relatif sekali gitu loh. Tapi yang menurut saya adalah ukurannya itu capek itu seperti apa itu memang subjektif banget ya. Ada orang yang kerja cuman dari pagi sampai sore sudah capek banget. Ada yang itu belum capek. Capek itu kalau lembur sampai malam gitu. Nah, nggak usah digunakan takaran orang lain, takarlah kepada kemampuan diri Anda sendiri. Wah, ini udah capek gue tuh. Dan gue setiap hari begini gitu loh. Jadi ukurannya adalah apakah Anda sudah menggunakan fisik Anda secara apa ya? Dieksploitasi sampai betul-betul Anda sampai sakit-sakitan, sampai Anda itu kelelahan, ya, sampai Anda itu ibaratnya tuh sudah nggak ada energi untuk melakukan yang lain ya. Saking banyaknya kerja, Anda bahkan misalkan punya PlayStation di rumah, mau mainan PlayStation aja tuh sudah tidak ada energi, contohnya begitu. Itu saking capeknya. Coba ditanyakan, karena gini, ada orang ya, itu dia itu eh, hanya meledak-ledak, tapi terus ledakan ini tidak digunakan untuk action, bekerja, melakukan sesuatu. Saya sering bolak-balik sindir, banyak orang itu menyepelekan kerja keras. Walaupun sekali lagi, Anda mungkin bisa menyanggah banyak orang sudah kerja keras, tapi juga kehidupannya tidak baik.
Makanya saya bilang, tiga pertanyaan penting itu saling terkait. Jadi kalau Anda sudah bertanya, apakah saya sudah bekerja keras? Ya, tentunya pertanyaan lanjutannya berapa lama bekerja keras itu? Ya, karena kalau Anda bekerja keras cuma sehari, sebulan, tidak fair kalau Anda mengatakan Anda sudah pantas mendapatkan sebuah hasil, sementara orang lain bekerja keras mencapai angka yang mungkin dia capai sebagai prestasi itu butuh waktu 5 tahun contohnya. Jadi ukuran kerja keras ini adalah ya mungkin capek, bisa juga berapa lama terkait konsistensi dan sebagainya. Karena kalau misalkan Anda tidak, kalau Anda belum bertanya tentang hal ini, khawatirnya Anda itu belum ngapa-ngapain. Seperti halnya orang yang terlalu mabuk law of attraction, itu tidak mau bertanya apakah saya sudah bekerja keras. Akhirnya mereka cuma mengandalkan afirmasi, mengandalkan visualisasi. Padahal saya sudah sering bilang bahwa faktor teknis itu perlu. Jadi ini tuh teknis juga gitu loh. Oke ya. Nah, kalau misalkan Anda sudah menjawab, sudah, sudah Pak, maka kalau sudah ini ternyata dianggap tidak mendekati hasil yang Anda harapkan, yaitu perubahan itu, peningkatan penghasilan dan sebagainya, maka pertanyaan kedua yang wajib atau yang perlu, yang penting Anda tanyakan adalah, apakah saya, sorry, kok tulisan saya tetap nggak berubah ya, tetap jelek aja. Apakah saya sudah kerja cerdas? Nah, apakah Anda sudah bekerja cerdas? Karena mohon maaf saja ya. Jadi di dalam hidup, orang yang dibayar lebih mahal adalah orang yang lebih menggunakan kekuatan pikirannya. Dalam artian bukan kekuatan pikiran tuh eh, menggunakan loa gitu, bukan. Jadi gini, kenapa seorang atasan yang dia itu tidak turun ke lapangan dibayar lebih mahal, dibayar lebih tinggi dibandingkan orang yang sampai terjun ke lapangan berpanas-panas? Karena dia harus berpikir menciptakan ide, dia berpikir menciptakan konsep, dia yang membuat rencana, dia yang mengevaluasi, dia melakukan perbaikan-perbaikan di tataran sistem misalkan. Itu pekerjaan pikiran. Ya, seorang kayak saya itu, ya misalkan kenapa Mas Arif RH dibayar mahal? Karena saya menggunakan pikiran saya, pekerjaannya melelahkan dan berbahaya. Karena Anda boleh buktikan kalau Anda capek karena bekerja keras, Anda bisa tidur dengan lelap. Tapi kalau Anda capek mikir, itu sulit tidur. Sulit tidur, Anda boleh tanya. Siapapun yang pekerjaannya menguras pikirannya, itu tantangannya kadang tidurnya nggak berkualitas, karena mikir terus. Nah, tapi itu tadi, kalau Anda ingin meningkatkan penghasilan Anda misalnya, ya biar gampang tuh. Pertanyaannya, apakah saya sudah kerja cerdas? Contoh paling gampang adalah, Anda setiap hari keliling menawarkan dagangan Anda dan Anda hanya mengandalkan lokasi yang bisa Anda kunjungi. Anda hanya mengunjungi area desa itu, kampung itu, kecamatan itu, kabupaten itu. Capek. Nah, kalau Anda itu tidak dapat hasil dari cara itu, maka relasi dengan pertanyaan kedua, apakah saya sudah kerja cerdas? Anda cek, misalkan, kenapa teman saya itu kayaknya kok dia nggak secapek gue, hasilnya kok sama. Orang tidak secapek kita, tapi hasilnya sama, itu menandakan dia sudah bekerja keras. Sorry, bekerja cerdas. Apalagi dia bekerja dengan less effort, ya dengan eh, apa ya, pertukaran energi fisik yang lebih rendah, tapi kok hasilnya lebih banyak. Ya sama aja kayak Anda memindahkan batu dari sini ke sono sejauh 10 meter. Anda diangkat manual pakai tangan, sementara saya menggunakan apa tuh? Troli atau apa tuh yang rodanya 3 itu. Kira-kira lebih cepat siapa dan kira-kira lebih capek siapa? Lebih capek Anda, lebih lebih sedikit capek saya, dan
barang yang diangkut, batu yang diangkut lebih banyak saya, jadi saya lebih efektif, saya lebih efisien. Artinya pencapaian saya lebih tinggi dari Anda dalam waktu yang sama. Nah, pertanyaannya misalnya, kenapa? Ya itu tadi, karena Anda hanya mengandalkan kerja keras, saya mengandalkan bukan hanya kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Tetap ada tenaga yang dikeluarkan dong, ngangkat batu ke atas trolinya, lalu saya dorong. Tapi kecerdasan saya, kayaknya saya harus menggunakan sesuatu yang menggunakan roda. Nah, kalau Anda perhatikan, nenek moyang kita itu pekerja keras, tapi mereka kenapa kehidupan itu bertumbuh, kenapa ada peradaban yang semakin maju? Mereka semakin berpikir gimana caranya supaya eh, kita bisa lebih efisien waktu. Saya mengeluarkan tenaga yang sama, hasilnya lebih besar, atau kalau bisa, saya mengeluarkan tenaga lebih sedikit, hasilnya sama. Itu kalau kita bicara tentang kerja cerdas. Contoh paling gampang sekarang ya. Saya melihat banyak orang yang stuck penghasilan itu karena mereka masih menggunakan cara-cara lama untuk mendapatkan penghasilan dan mereka tidak menggunakan fasilitas sekarang yang sudah serba canggih. Misalnya orang jualan, yang satu hanya mengandalkan jualan manual, yang satunya sudah buka jualan secara online. Dia bangun jejaring di sosmed, dia bikin toko online dan sebagainya. Kenapa? Dengan kita membuka toko online, kita akan dikenal di mana-mana, melampaui area yang bisa kita kunjungi secara fisik. Jadi kalau misalkan Anda sekarang itu sudah merasa bekerja keras, tapi Anda hasilnya begitu-begitu aja, Anda pasti sudah, Anda belum menggunakan kerja cerdas. Oke ya. Nah, kerja cerdas di sini termasuk bicara tentang tadi wadah yang digunakan. Kalau Anda tidak menggunakan troli, ya jelas sampai kapanpun hasil Anda tidak akan lebih banyak dari saya. Kecuali Anda menemukan alat yang lebih canggih dari saya. Saya pakai senter telepati. Kok telepati? Telekinesis sehingga batunya bisa melayang misalkan. Tapi kan Anda harus bagaimana caranya Anda menemukan, menciptakan, menggunakan sesuatu yang mempermudah Anda. Nah, kalau bicara tentang ini terkait juga, maaf ya, Anda kalau ingin tahu bagaimana masa depan Anda 10 tahun ke depan, maka perhatikan orang yang sudah menjalani profesi itu lebih lama dari Anda. Itulah masa depan Anda. Maaf, kalau misalkan Anda sekarang bekerja atau menjalankan sebuah usaha, lalu Anda kenal orang-orang yang sudah 10 tahun, 15 tahun lebih lama menjalani profesi itu dibanding Anda, dan Anda melakukan cara-cara yang sama dengan dia, maka kemungkinan Anda 15 tahun ke depan, ia akan jadi orang itu sama. Artinya apa? Harus ada cara yang diubah, pendekatan yang diubah, fasilitas yang diubah, atau Anda tidak menggunakan cara itu. Ya, saya seringkali contohkan, ada orang bekerja sebagai ASN. Mohon maaf nih, saya contohin. Kalau misalkan Anda bekerja sebagai aparatur sipil negara atau PNS kalau zaman dulu ya, ya Anda perhatikan aja, Anda sampai nanti usia pensiun itu golongan berapa, ya segitulah mentok penghasilan Anda. Jadi Anda mau gimana pun pakai loa gitu ya. Kalau pakai wadah itu nggak bisa. Anda harus punya wadah lain. Anda harus punya bisnis lain. Itu yang saya bilang. Anda harus mikir ini. Ikut belajar tentang saham lah, ikut MLM lah, MLM yang bener ya. Atau Anda jadi reseller lah, jadi affiliate lah. Anda harus buka. Ini yang saya sebut smart work atau kerja cerdas. Anda menggunakan sebuah alat yang memungkinkan Anda untuk menerima lebih banyak. Nah, banyak orang yang terjadi adalah orang yang kerja keras ini ternyata tidak punya kemampuan untuk bekerja cerdas. Kenapa? Males mikir. Anda tahu kenapa orang utang? Utang itu. Dikit-dikit utang, ngandalin utang ya. Yang saya bicarakan utang kepada tetangga, utang kepada saudara, ya bukan utang usaha. Karena malas mikir. Ya, karena paling gampang, nggak perlu mikir adalah siapa ya yang bisa aku pinjemin duit. Jadi Anda yang kejebak utang terus tuh. Satu akarnya, Anda malas mikir. Otaknya nggak dipakai.
Itu paling gampang, makanya kecanduan itu di situ dengan cari cara. Kan pinjam duit kan mudah banget. Nggak perlu mikir. Paling mikirnya siapa yang bisa pinjemin. Apalagi sekarang ada pinjol. Nggak perlu mikir, iklannya sudah masuk. Tinggal Anda scroll, Anda nemu. Sangat malas mikir nih orang ini. Makanya orang jadi sulit banget mengubah kehidupannya. Ini tadi, orang sulit sekali kerja cerdas karena malas mikir ini. Dan saya amati akhirnya. Ternyata saya itu kenapa ya? Sering jengkel sama orang yang susah. Ternyata setelah saya amati, saya itu jengkel sama orang yang males. Coba cek. Anda yang kehidupannya sulit, diamati pasti Anda malas. Malas berubah, malas belajar, malas baca buku, malas belajar bahasa Inggris, ya malas belajar teknologi. Intinya malas. Sementara bekerja cerdas ini membutuhkan pertumbuhan. Salah satunya kecerdasan. Sehingga dia punya ide, ya, punya gagasan, dan terobosan. Gitu ya. Oke, nanti kita akan gamblang lagi. Nah, sebelum kita masuk kepada pertanyaan ketiga, ini kan pertanyaan kedua nih. Ya, apakah saya sudah kerja keras? Apakah saya sudah kerja cerdas? Kita nanti akan masuk ke pertanyaan ketiga dan nanti saya akan simpulkan juga secara global. Tapi sebelum masuk ke situ, saya mau apa namanya menginformasikan teman-teman terkait dengan beberapa orang yang menanyakan pengumuman saya beberapa waktu lalu, baik di Facebook, baik di video sebelumnya tentang kelas vibrasi terdekat, The Vibration Game, mengelola getaran rasa mengubah kehidupan. Kelas ini hanya diadakan setahun 2 kali gitu, dengan jumlah peserta terbatas. Ada perubahan konsep sehingga ini memudahkan Anda ikut, termasuk Anda yang mungkin di luar negeri gitu loh. Karena eh, ada online, ada offline gitu loh. Anda bisa ke itu satu paket, tapi Anda, Pak, saya baru ikut online-nya dulu, offline-nya ntar kalau saya pulang ke Indonesia, contohnya gitu. Maka sangat memungkinkan. Jadi Anda nanti bisa baca, Anda pause video ini, Anda baca di situ, atau Anda tonton video saya yang terkait dengan penjelasan kelas vibrasi di situ detail. Bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang kelas ini, bisa menghubungi nomor WhatsApp 0821 3699 7197 atau 085 227 427 995. Dan saya informasikan bahwa di sini kan kelasnya terbagi menjadi sesi online dan offline. Online-nya 2 kali, yaitu melalui Zoom, ya. Eh, itu diskusi, kemudian materi teori dibagikan melalui video. Ada 17 video total durasi 12,5 jam. Banyak banget gitu loh. Lalu diskusi, sebelum sesi offline, itu ada Zoom meeting, lalu ada sesi offline-nya praktek. Nah ini yang saya bilang, Anda sebaiknya kalau luangkan waktu Anda datang, kalau enggak ya next gitu loh. Sesi praktek offline terdekat itu pada Minggu 26 Mei 2024. Jadi bagi Anda yang mau ikut kelas ini dalam waktu dekat termasuk sesi offline-nya, maka segera mendaftar dari sekarang karena supaya Anda bisa ikut Zoom meeting sebelum acara, sesi offline dan Zoom meeting pasca acara. Mungkin itu saja teman-teman semua untuk informasi kelas vibrasi. Silakan hubungi nomor yang saya informasikan tadi atau Anda bisa cek di deskripsi di bawah video ini. Ini adalah penjelasan singkat kelas vibrasi format terbaru The Vibration Game for Practitioner. Kelas ini terbagi menjadi 2 sesi, yaitu materi teori dan materi praktek. Materi teori akan disampaikan dalam 13 video, total durasi 6 jam, di channel aplikasi Telegram. Kelas materi praktek diadakan 1 hari full dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam di Yogyakarta 6 bulan sekali. 1 bulan sebelum kelas materi praktek akan diadakan Zoom meeting tanya-jawab dan juga akan kembali diadakan Zoom meeting tanya-jawab 7 hari sesudah kelas materi praktek. Kata kuncinya adalah segera lunas pembayaran kelas vibrasi. Maksimal 10 hari sebelum kelas praktek. Lunas secepatnya akan lebih baik. Kenapa? Karena Anda baru akan digabungkan ke channel aplikasi Telegram untuk bisa menyimak 13 video materi teori kalau sudah lunas pembayaran. Sehingga Anda bisa mengikuti proses selanjutnya, Zoom meeting tanya-jawab, kelas praktek, dan seterusnya.
Kenapa maksimal 10 hari halus sudah lunas? Supaya Anda punya cukup waktu untuk mempelajari materi teorinya. Anda bisa ulang-ulang, sehingga Anda tidak lupa. Saat praktek tidak lagi dijelaskan teorinya. Sehingga kita fokus hanya untuk praktek supaya Anda lebih memahami mendalam. Karena ilmu vibrasi, kuncinya adalah praktek dan simulasi. Perubahan format ini diharapkan bisa membuat Anda semakin lebih mampu menjadi seorang praktisi, dan Anda tidak ada lagi kendala lupa teorinya karena Anda bisa mengakses teorinya kapan saja di channel Telegram. Kalau misalkan tidak bisa ikut kelas materi praktek terdekat, Anda bisa mengikutinya lain waktu. Tapi secepatnya Anda ikut kelas praktek akan lebih baik karena itu akan menggenapi apa yang belum Anda pahami dalam video materi teori. Selengkapnya informasi silakan Anda baca pada detail penjelasan informasi teks yang kami infokan. Terima kasih. Kita kembali kepada oret-oretan tadi saya ya. Nah, gini. Lalu pertanyaan ketiga setelah Anda kerja keras, kerja cerdas, yang ketiga adalah apakah saya sudah kerja kerja ikhlas. Ikhlas. Nah, kerja ikhlas yang dimaksud di sini sebetulnya lebih kepada bagaimana Anda memainkan vibrasi Anda. Bagaimana kesadaran Anda seperti apa? Apakah Anda terlalu nafsu? Apakah getaran Anda rendah? Itu di sini. Jadi, Pak, saya sudah kerja keras. Kok hasilnya gitu-gitu aja? Mungkin Anda belum kerja cerdas. Anda belum menggunakan alat yang terbaik. Anda belum update teknologi. Anda belum update cara sesuai dengan kekinian. Dan kalau Anda sudah kerja cerdas, sudah kerja keras, masih hasilnya tidak begitu berubah, maka jelas problem Anda ada pada vibrasi, yaitu Anda bermasalah dengan masalah kerja ikhlas itu. Karena yang dimaksud di sini adalah suasana hati, dan hati itu sumbernya vibrasi. Cuma itulah sebabnya makanya ada orang hanya belajar vibrasi saja, tapi dia tidak bekerja cerdas dan dia tidak bekerja keras, tidak akan komplit hasilnya. Jadi ini tuh semuanya harus ada. Nah pertanyaannya, Anda tuh mana yang kurang? Jangan-jangan sudah nggak kerja keras, nggak kerja cerdas, nggak kerja ikhlas. Vibrasi kacau, teknis kacau, gitu loh. Nah dari gambaran ini ya, mudah-mudahan sih apa Anda sudah bisa tahu bagaimana untuk mengelola ledakan yang saya maksud pada video sebelumnya ya. Nah, sekarang saya mau mengajak Anda untuk eh apa? Saya ajak oret-oret yang lanjutannya, terutama ini tadi saya ingin memperdalam ini soal nih kan gini. Dari semuanya ya, dari semuanya sebetulnya ini tuh boleh dibilang apa ya? Jembatannya di sini nih. Apakah saya sudah kerja cerdas? Ya. Karena kalau Anda sudah ke sini, Anda akan belajar kepada kerja ikhlas itu lebih gampang. Kenapa? Anda sudah mau mikir. Mikir di sini mau kontemplasi, memperdalam diri sendiri, menyelami diri sendiri. Jadi lebih mudah ke sininya. Jadi ya mungkin bisa saja Anda hanya kerja keras, kerja ikhlas ya. Dengan catatan Anda sudah tanpa disadari melakukan kecerdasan-kecerdasan. Tapi dari pengalaman saya, ini adalah juga hal yang penting. Dan ini terkait dengan malas ini. Oke ya. Baik. Baik teman-teman semua, kita akan memperdalam apa yang tadi sudah saya bahas di whiteboard sebelumnya. Gitu. Nah, jadi saya kan tadi cerita bahwa harus ada 3 hal ya. Jadi ada kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Nah, saya menemukan banyak orang bermasalah tuh di sini nih, malas. Saya ingin menekankan ini loh, malas. Malas itu turunannya banyak loh. Menunda, ya, tidak konsisten. Ini malas sebenarnya.
Kan tidak konsisten itu sekarang kerja, besok enggak. Sekarang dilakukan, besok enggak. Jadi ujungnya tuh malas. Nah, sebetulnya malas tuh kenapa? Karena ledakannya nggak besar. Yang saya bicarakan itu. Kalau misalkan Anda punya ledakan yang sangat besar, maka itu ledakan itu akan membuat pergerakan yang tiada henti. Tapi karena ledakannya sedikit, maka eh, terciptalah yang namanya malas ini. Jadi banyak orang problemnya itu kenapa? Contohnya saya bilang sulit banget untuk diajak kerja cerdas. Karena banyak orang sekali lagi berhenti belajar setelah mereka lulus dari sekolah formal. Saya tanya, kapan terakhir kali Anda baca buku? Banyak yang menjawab, buku apa ya Pak ya? Paling apa sih Pak ya, buku buku anak sekolah. Jadi buku anaknya. Jadi Anda mungkin baru mulai baca buku itu karena anak Anda ngerjakan PR dan dia nggak bisa dan akhirnya Anda belajar lagi. Tapi yang saya maksud adalah banyak ilmu tentang kehidupan itu tidak diajarkan di sekolah. Nah, kebayang kalau Anda berhenti belajar. Bagaimana cara untuk mengelola uang? Bagaimana caranya untuk membuat uang tidak cepat ambyar ya, menghadirkannya mudah, tapi bagaimana mengelolanya, bagaimana supaya lebih berkembang biak, bagaimana itu kan ilmunya nggak diajarkan di sekolah, kecuali Anda memang belajar terkait dengan itu. Apalagi Anda yang tidak kuliah, tidak sampai kepada jenjang pendidikan tinggi, Anda jangan termakan kata-kata motivator yang tidak bertanggung jawab ya, nggak semua motivator sih. Dengan mencontohkan orang-orang yang drop out, ya Bu Susi, hanya lulusan SMP atau SMA kok bisa jadi menteri. Sebentar, Bu Susi walaupun nggak katakanlah secara formal pendidikannya cuma segitu, tapi lihat bahasa Inggrisnya jago banget. Artinya dia belajar. Dan kalau orang biasanya kalau bisa bahasa asing, otaknya cerdas. Dan biasanya dia bacaannya lebih banyak. Karena apa? Yang tadinya dia tidak pahami, dia mulai bisa ngakses bahasa Inggris. Kayak misalkan gini, kenapa Mas Arif tuh tahu banyak misalkan? Aku sebenarnya bukan lebih pintar dari Anda, cuman karena bahasa Inggris saya lebih bagus dari Anda, saya bisa membaca buku-buku yang ditulis oleh penulis luar negeri, sementara Anda nungguin saya untuk menceritakan apa yang saya baca. Jadi sebenarnya bukan masalah saya lebih pintar dari Anda juga sebetulnya. Tapi karena saya, sekali lagi, saya sedikit lebih rajin daripada Anda. Jadi kalau dibilang misalkan kehidupan itu adalah piramida, ada yang di atas, ya ada yang rata-rata, ya ada yang di bawah ya. Nah orang yang di bawah itu rata-rata malas. Kalau misalkan Anda komplain, tapi Pak orang-orang yang jadi buruh tani dan sebagainya itu nggak malas. Iya, mereka nggak malas urusan kerja keras, tapi malas mikir. Coba kalau Anda perhatikan kenapa petani-petani di luar negeri itu lebih maju. Karena mereka punya serikat, ya bagaimana bahkan petani itu memiliki sebuah perusahaan bersama, berserikat, berkorporasi gitu loh. Nah kalau di kita ya mohon maaf ya, petani-petani di kita daya kecerdasannya gimana? Mereka hanya maunya bekerja, tidak mau mikir. Mikir gitu loh. Nah kuncinya di sini dulu. Anda kenapa tidak mau misalkan belajar tentang vibrasi? Nggak harus ikut kelas saya ya. Contohnya Anda bisa beli buku kalau kalau Anda bisa mempelajarinya lewat buku. Anda langganan channel-channel YouTube berbayar misalkan. Nah, masalahnya kan kalau Anda malas untuk belajar, ya merasa bahwa investasi untuk belajar itu sesuatu yang tidak ada gunanya. Mendingan buat beli beras, mendingan untuk beli cilok gitu loh. Ngapain sih? Ya contohnya misalkan Anda lebih suka nyekrol mungkin video-video dangdut ya dibandingkan Anda meneruskan nonton video saya ini yang durasinya mungkin 30 menit lebih. Nah, dari situ itu. Jadi buat Anda tadi ya saya kembalikan sebagai penutup ya. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Tapi kalau ini nggak jalan juga, maka ini loh malas. Ciri Anda malas ini menunda, suka menunda, tidak konsisten. Dan ini karena ledakannya kurang. Anda kalau sudah meledak sekali, malas ini nggak ada. Karena kalau Anda tidak bergerak, Anda mati. Baik teman-teman semua, terima kasih sudah menyempatkan waktu Anda untuk menyaksikan video ini. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari atas video sebelumnya ya tentang ledakan energi. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Untuk Anda yang mau bergabung menjadi member, ya
Anda bisa cek caranya video-video sebelum ini. Saya sampaikan bagaimana caranya untuk menonton video khusus member ya. Anda juga bisa klik link yang saya informasikan di deskripsi bagaimana caranya Anda untuk bisa bergabung menjadi member YouTube ini. Member beda dengan subscribe ya. Baik teman-teman semua, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.